Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus ya. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abi al-Khair an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Ya, kalau di hadis yang lalu ayyul islami afdal, kalau di sini ayyul islami khair. Nanti kita bahas. Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik, rawahul Bukhari. Saya bacakan hadisnya langsung ke ujungnya saja untuk rawinya. Hadis riwayat dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya pernah terangkan kepada Anda semua tentang beliau, jadi saya tidak perlu ceritakan kembali. Ingat-ingat ya, setiap ada sanad rawinya orangnya baru, maka saya akan sampaikan. Kalau sudah saya bahas, saya tidak sebutkan kembali. Beliau mengisahkan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki tiba kemudian bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada bahasanya rajulan, sifatnya umum, nggak dikenal. Jadi Amr ibn al-As ini, Abdullah bin Amr ibn al-As, dia nggak kenal siapa orang ini. Ini menunjukkan pengajian Nabi itu didatangi bukan orang-orang yang dekat saja, mungkin ada orang jauh. Ya, jadi ini wajar sifat pengajian itu. Ini juga yang datang sekarang, belum tentu semua dari Kelapa Gading semua. Ya, mungkin ada yang dari Jakarta yang sifat lain, ada yang dari Bekasi, mungkin ada yang dari luar kota, bahkan ada yang dari luar provinsi, mungkin terjadi. Ya, tapi yang paling menarik begini, Nabi itu kalau datang orang-orang yang baru, itu selalu kemudian mengenalkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan mengajak untuk memberikan solusi jika ia punya persoalan. Contoh begini, teman-teman, amalan apa yang pertama kali dilakukan saat masuk masjid? Ya? Amalan apa? Bukan saat masuk masjid, yang dilakukan pertama kali melangkahkan kaki ke masjid. Ya? Amalannya baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jelas di sini? Baik, sudah masuk masjid, begitu di dalam, apa yang dikerjakan? Sholat kan? Tahiyatul masjid kan? Nah, sekarang pertanyaannya, pernah dengar enggak asbab wurudnya? Sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi. Itu kan ada kisahnya. Kisahnya terkait dengan seorang yang berasal dari Ghatafan. Namanya Sulaik. Ya, Sulaik bukan Sulaik. Sulaik, Sulaikun, ya, Sulaik. Ya. Sulaik al-Ghatafani berasal dari Ghatafan. Ghatafan itu dulu tidak masuk wilayah Madinah sekarang. Bukan dari Madinah. Di Madinah dulu itu, Pak, Ibu, luasnya kurang lebih sekitaran Masjid Nabawi sekarang. Di luar itu sudah bukan. Ya, Yathrib itu, Yathrib yang jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, itu luasnya di sekitaran itu saja, Masjid An-Nabawi sekarang. Sekarang lebih luas lagi kan? Masuk dalam distriknya Madinah, masuk wilayah Uhud, masuk wilayah Badar sekarang dan seterusnya. Nah, sekarang saya teruskan dulu. Ini orang datang ke Masjid Nabi. Kemudian dalam riwayat Nabi sedang memberikan tausiah. Ada yang mengatakan Nabi sedang khutbah. Dia masuk. Nah, orang ini karena orang asing, masuk ke Masjid Nabi, belum tahu bagaimana adab saat masuk masjid. Yang orang Madinah yang sering ngaji dengan Nabi sudah tahu. Di masuk, salat dulu, ya, gabung ke pengajian dan seterusnya. Baik, kecuali kalau tak memungkinkan dia, langsung dia duduk di tempat, dia kemudian mendapatinya. Nah, ini orang Madinah sudah tahu semua nih. Duduk, salat, merapat, selesai. Orang ini karena tak tahu hadis ini, datang kemudian. Maka apa yang Nabi katakan? Inilah adabnya Nabi. Jadi, kalau orang belum tahu sesuatu, pertama bukan dimarahi. Ingat, kalau orang belum tahu, bukan dimarahi, tapi diberitahu. Anda jadi imam, ingin merapatkan saf. Ada yang belum tahu cara merapatkan, jangan dimarahi. Pak, rapatkan Pak safnya Pak. Pak nggak paham juga rapat. Pak, tolong rapatkan safnya supaya lurus. Ini juga sudah lurus kok. Kemarin juga nggak begini-gini amat. Itu kan kemarin Pak, sekarang ini. Kamu ini gimana sih? Udah 10 tahun di sini. Masya Allah. Masjidnya aja baru 5 tahun, dia udah 10 tahun. Ya? Nah, kalau yang bagian yang gitu lembut. Nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak nggak mau rapat, Bapak jadi imam, saya makmum. Imam tuh nggak perlu rapat kanan kiri Pak, silakan sendiri. Gitu. Pelan-pelan. Itu pelan-pelan sampai jalan. Diberitahu. Yang kedua, kalau ada orang belum tahu dan sifatnya berada di kerumunan banyak orang, maka jangan tunjuk orangnya. Buat sifatnya umum. Makanya saya sering katakan pada Anda, kalau Anda bertanya masalah pribadi, Anda tuliskan, bikin umum kalimatnya. Jangan spesifik. Kalau dituliskan, mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda bertanya, buat umum dulu. Kalau betul-betul spesifik, maka terpisah dari jamaah. Maka ketika orang ini datang, tiba-tiba langsung duduk. Padahal memungkinkan dia sholat tahiyatul masjid. Maka Nabi mengeluarkan kalimat ini. Perhatikan kalimatnya. Idza dakhala ahadukumul masjidah wa yuridu an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seorang di antara Anda sekalian secara umum, kata Nabi, masuk masjid dan berniat i'tikaf, duduk agak lama di masjid. Bukan seketika, bukan mampir singkat misalnya, berniat ingin duduk i'tikaf, ingin lebih banyak pahala. Maka sebelum dia duduk, kata Nabi, sholat dulu 2 rakaat. Kalimatnya umum, rak'atain. Mau sholat apa saja. Bisa setelah wudu, salat wudu bisa. Waktu duha, salat duha bisa. Pokoknya niat umum. Semua salat yang dibuka 2 rakaat di masjid, maka masuk dalam kategori tahiyatul masjid. Jelas? Baik. Siap, sayang. Siap. Oke, jelas ya?
Jadi ketika Anda masuk masjid, sholat dulu. Orang ini belum tahu kalimat Nabi umum. Maka ketika Nabi bacakan hadis ini, perhatikan di mazhab Maliki ini bagus sekali. Kata Imam Malik, salah satunya Nabi menyampaikan kalimat ini bukan ingin mengajarkan tahiyatul masjid pada jamaah, karena jamaah umumnya sudah tahu, tapi ingin menunjukkan ini ada orang baru datang ke sini. Coba lihat siapa orangnya. Mungkin dia punya kebutuhan. Mungkin dia ingin ada sesuatu hal yang ingin dia dapatkan. Maka ketika Nabi disebutkan kalimat ini, ramai-ramai orang melihat siapa. Setelah itu berkenalan dan selesai hajatnya. Makanya sering saya katakan, orang kalau ke Madinah tempo zaman Nabi itu, wah selesai semua persoalan. Yang lapar pulang jadi kenyang, yang butuh minuman hausnya hilang. Ya, hampir semua persoalan tuntas. Bahkan ada orang yang butuh pun bisa memberi, bisa berbagi. Padahal dia butuh tapi masih ngasih. Itu yang diisyaratkan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu bisa berbagi walaupun dirinya butuh. Makanya disebut jamaah. Sifat makanannya disebut jum'ah. Dari kata al-jam'u, berkumpul bareng, saling memperhatikan, berkenalan, kemudian saling memberikan solusi di balik apa yang telah dikenali itu. Itu yang hilang sekarang. Silahkan cek. Semua orang datang dan pergi saja. Tak tahu siapa yang ada di kanannya, di kirinya, belakangnya, depannya. Datang, kumpul, pulang. Kalau cuma begitu, maaf, di stasiun datang, kumpul, pulang. Silahkan cek. Di pasar datang, kumpul, pulang. Di mall datang, kumpul, pulang. Apa bedanya masjid dengan mall? Kan ini maka kita akan dapat kenikmatannya. Maka bagian dari hadis ini, ya Allah, ketika disebutkan anna rajulan dalam kalimat umum, tidak disebutkan spesifik siapa orangnya, ini mengajarkan kepada kita nilai-nilai umum dalam kehidupan. Pertama, silahkan jadikan ta'lim itu umum bersifat dengan siapapun. Mau datang, mau tanya, silahkan. Kecuali ta'lim yang dikhususkan pada kalangan tertentu. Sepanjang dia tidak dibatasi, maka datang silahkan. Jangan berikan sekat pada orang untuk belajar. Umum sifatnya. Yang kedua, kalau tak paham, Anda bisa bertanya dan gak usah malu. Jangan karena saya bukan orang sini, saya nggak mau nanya. Tidak. Dan panitia pun tidak usah membatasi. Maaf ya, pertanyaan hanya untuk orang Kelapa Gading saja. Tidak, silahkan terbuka. Karena Anda datang dengan pulang, itu mesti ada perbedaan, jangan sama Pak. Anda datang ke sini saat pulang, mesti ada perbedaan apa yang Anda dapatkan. Minimal iman menguat, ilmu bertambah. Itu yang di Quran surah 58 ayat 11. Saya sering katakan, kalau pengajian Anda dengan saya tidak menguatkan iman Anda, tinggalkan saya, cari ustaz lain. Pengajian dengan saya tidak menambah wawasan dan ilmu Anda, tinggalkan saya, ambil ustaz lain. Iman tanpa ilmu bahaya, ilmu tanpa iman tidak dinilai oleh Allah. Iman tanpa ilmu bisa bahaya, bisa tersesat, bahkan mungkin akan banyak kreativitas. Imannya kuat, saya ingin mendekat kepada Allah, saya bertobat, besok subuh salat 3 rakaat. Tanpa ilmu, itu bahaya. Ilmu tanpa iman, gak ada nilainya. Ilmu bagus, iman tak ada, gak akan ada nilai, karena amal tidak mungkin hadir dalam tipikal orang-orang seperti itu. Maka ini bagian pertama, kalimat anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, seorang lelaki umum, gak tahu siapa dia. Hikmahnya pertama, silahkan datang ke majlis manapun selama itu baik. Ya, jangan gambarkan ini khusus untuk si fulan, ini khusus untuk keluarga. Ini sepanjang terbuka Anda boleh datang. Yang kedua, kalau tak paham, bertanya. Ya, tak paham bertanya. Baik, malu bertanya. Bukan cuma sesat di jalan, sesat ibadah, ya, sesat dapat kesimpulan. Jadi poin-poin itu mesti kita dapatkan. Baik, apa pertanyaan orang ini? Saking bagusnya pertanyaannya, langsung dimasukkan bahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya selain kualitas sahihnya. Pertanyaannya, ayul islami khair? Ya Rasulullah, ayul islami khair? Islam apa yang paling khair itu? Khair itu punya beberapa arti. Satu, secara umum dia bermakna baik, tapi baik yang lebih mengarah kepada sifat kebaikan. Kemudian turunannya dari sifat baik ini menjadi spesifik. Satu, harta, bisa bermakna harta benda. Ini di sini tidak ada ya, di sini tidak ada. Jadi saya turunkan dari aspek Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Dari mana tahunya? Misal, buka Quran surah kedua Al-Baqarah, saya ambil 2 contoh, ayat 180 dan ayat 215. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan atasmu jika sekiranya engkau merasa tanda-tanda kematian itu mungkin akan tiba, ya, maka diperkenankan untuk membuat wasiat terkait hartamu. Kalau merasa ada harta-harta yang ditinggalkan, kemudian setelah itu mungkin Anda lihat nih, wah ini banyak nih, kalau dibagi secara faraid, mawaris saja, warisan, dapat sekian, masih banyak yang bisa didapatkan dari situ. Maka Anda bisa membuat wasiat dari situ. Kalau merasa hartanya lebih daripada apa yang dibagi. Misal, Anda punya harta 1 triliun. Ya, ahli waris cuma 3 misalnya. Ya, ada anak, ada istri. Dengan kerabat dihitung-hitung cuma 5. 1 triliun bagi 5, kebanyakan. Masing-masing 200 miliar misalnya. Anda lihat, satu orang 100 miliar pun cukup. Maka sisanya mau dikemanakan? Maka Anda misalnya tuliskan wasiat, tapi batas wasiat paling banyak 1/3. Ya, tidak boleh melebihi 1/3. Misal, harta saya sebagian nanti yang ada yang Allah titipkan gunakan untuk anak yatim, gunakan bangun madrasah, gunakan bangun ini. Ketika Allah menyebutkan harta semacam ini disebutkan dengan kalimat khair.
Maka makna yang pertama kata para ulama, fokus baik-baik. Kenapa harta disebut khair? Salah satu isyaratnya Allah memberikan pesan kepada kita menggunakan harta pada hal yang baik-baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat yang pertama? Apa maknanya khair? Baik, sifat kebaikan. Ketika turunannya disebut dengan harta, harta disebut khair. Kenapa harta disebut khair? Maksudnya Allah ingin memberikan isyarat sepanjang ada titipan harta, gunakan pada yang baik-baik menurut Allah. Jangan dibuang-buang percuma. Jangan dibuang-buang nggak ada nilainya. Karena itu ketika Allah mengarahkan untuk berinfak, infak itu kan baik, berbagi, maka disebut kalimatnya khair. Buka Quran surah kedua, ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen infak, apa yang harus diinfakkan? Kepada siapa saya mesti infak? Maka apa jawab Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ini ingin infak, maka ambil dari hartanya yang baik-baik itu. Jadi infak itu bagian dari penggunaan harta pada aspek yang dibenarkan oleh Allah, bagian yang baik. Silahkan, Anda kalau ingin berikan pakaian, belikan pakaian yang baik menurut Allah. Beli pakaian bagus, tapi menurut Allah baik atau tidak, cek lagi. Jangan sampai harta dititipkan oleh Allah, tapi dipakai pada yang tidak baik. Beli pakaian buat buka aurat, ngapain? Kalau cuma kontes buka-buka aurat, binatang lebih hebat. Jangan berlomba sama binatang, nggak akan menang. Tuh lihat tuh, monyet betina nggak pakai pakaian, ya unta jantan nggak pakai sarung. Ya, jadi kalau kontes-kontes buka-bukaan, binatang lebih jagoan dan bangga dengan itu semua dan gerah kalau pakai pakaian. Kalau nggak percaya silakan, kerbau pakaiin daster, nggak akan cocok, nggak mau dia. Ya, kambing Idul Adha pakaiin sarung, gelisah. Makanya kalau ada manusia gelisah pakai pakaian, patut dipertanyakan dia manusia bukan. Itu poinnya. Maaf, ini penting sekali. Anda sekarang beli sesuatu itu baik menurut Allah atau tidak? Anda beli kendaraan, baik tidak menurut Allah? Sudah dipakai apa itu? Jangan-jangan dipakai ibadah pun belum pernah. Pakai dulu ibadah. Beli sepeda, pakai subuhan ke masjid. Ya, beli motor, pakai ke majelis ilmu. Pakai untuk cari nafkah yang halal. Maka itu yang disebut dengan khair. Jadi kalau Anda cuma beli sepeda untuk pamer saja, beli mobil untuk pamer saja, beli motor untuk pamer, maka harta itu menunjukkan tidak ada keberkahan di dalamnya. Awas, karena berkah di antara maknanya ziyadatul khair. Pakai dulu ibadah. Beli sepeda baru, Masya Allah, Brompton, pakai. Datang dulu subuhan, pakai supaya pertama kali yang dikerjakan ibadah. Begitu pulang hilang misalnya. Ya. Selesai amanah, tuntas. Alhamdulillah. Memang dasarnya dipakai buat ke masjid. Hisabnya kan ringan, jadi cuma titipan. Tapi cari lapor, gak ketemu. Alhamdulillah Allah ringankan hisab saya yaumul qiyamah. Jadi begitu ditanya, ya fulan, mana nikmat Brompton yang pernah aku titipkan kepadamu? Sepedanya langsung bicara, ya Allah, aku pertama kali dipakai olehnya untuk sholat subuh. Selesai. Sekarang, maaf. Berapa banyak nikmat Allah titipkan pada kita berupa harta yang tidak menjadi nilai kebaikan. Koreksi. 2. Khair itu juga bisa berarti amalan yang mengandung banyak pahala. Amalan yang mengandung banyak. Contoh, baca Quran, belajar Al-Quran, kan pahalanya banyak. Amalan cerdas dengan pahala tanpa batas, Al-Quran. Bahkan ada ulama mengatakan kalau Anda sedang merasa punya banyak dosa, maka cari amalan-amalan yang terasa simple tapi pahalanya mengalir banyak. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Kalau amalan lain dikerjakan 10 pahala. Itu konsep umum di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka limpahan pahalanya minimal 10 kali. 10 itu bukan hitung 1 2 3, pernah saya sampaikan, 1 kedua bisa 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Salat itu disebut hasanah, teman-teman. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Quran surah Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Jadi salat disebut hasanah. Sekali salat dapat 10. Kalau sendirian, kalau jamaah kali 27. Dahsyatnya jamaah itu, luar biasa. Anda salat sendirian dapat 10. 10. Diselesai nih, zuhur tadi selesai langsung dapat 10 poin. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Ya, jadi kalau ada kemudian, maaf, kalikan 10, 5.000 tahun. Kalau ada orang meninggalkan sekali sholat, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Kali 5. Kalau jamaah, lebih dahsyat lagi. Baru datang ke masjid, baru masuk, dapat 25 kebaikan. Di hadis Muslim disebutkan, 25. Tunaikan jamaah, 27 kali 10. 27 kali lipat kan? Makanya disebutkan 27 kali lipat. Dari yang sebelumnya, kalikan 10. Gitu cara ngitungnya. Dan kalau ke masjid, pasti akan ada amalan turunan. I'tikaf, kata Al-Imam An-Nawawi, saat masuk masjid sekaligus niatkan i'tikaf. Begitu duduk, pahala lagi. Sedang duduk, lihat mushaf, buka mushaf. Baca lagi. Ya, dan di antara pahala yang paling banyak salah satunya, baca Al-Quran. Anda sholat sekali, dapat 27 kali 10. Sekali sholat sendirian, 10. Baca Al-Quran, dinilai dari setiap hurufnya. Setiap hurufnya. At-Tirmidzi dalam hadis 2110. Ya 2010, maaf, 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang mampu baca satu huruf dari Al-Quran, setiap hurufnya 10. Setiap huruf.
Anda baru baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Kalikan 10. Dikali rumusan yang tadi, berapa banyak kita dapatkan? Jadi kalau Anda merasa sedang futur, sedang kurang-kurang, sedang gelisah, sedang merasa banyak kurang semangat, sedang ada maksiat, coba Quran. Itu obat yang paling bagus. Makanya Al-Quran disebut syifa. Ya, Quran surah 17 ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran ada yang mengandung syifa. Juga rahmat. Apa di antara makna rahmat? Limpahan pahala yang bisa menutupi dosa. Ini rumusnya begini, kalau pahala dapat, dosa ditutup. Coba. Sekarang siapa yang tidak punya dosa sampai sekarang? Angkat tangan. Yang nggak punya dosa sama sekali. Ada. Nggak usah jauh-jauh ngitungnya. Hari ini aja mata tuh. Berapa kali salah lihat? Salah lihat. Mau masuk masjid salah lihat. Ya, bawa istri yang lihat istri orang. Telinga berapa kali salah dengar. Lisan berapa kali salah bertutur. Coba cek. Banyak dikumpulkan. Maka ada dosa-dosa yang bukan bagian dari dosa besar. Itu hilang dengan amal soleh. Salat, dosa kecil itu hilang. Ya, hadis Muslim, nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna wa lam takun lil kaba'ir. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Seperti syirik, pembunuhan, zina itu dosa besar. Ya, tapi yang kecil-kecil hilang seketika. Kalau Anda pengen cepat menghilangkan dosa kecil, yang dengan kecilnya hilang ini iman semakin menguat. Maka apa di antara amalannya? Al-Qur'an. Saya mata berapa kali salah lihat nih? Allahu Akbar. 19 kali salah lihat. Dihitung itu. Bukan bosan. Toha. Lumayan. 2 huruf kan? Kali 10? 20. 20 kurangi 19? Habis sisa 1 Pak. Itu kalau orang hitung-hitungan. Kalau tak berhitung, maka seketika dosanya gugur, pahala dilimpahkan tanpa hitungan. Karena itu ketika Anda belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Nabi mengungkapkan dengan kalimat khair, amalan yang banyak pahalanya. Ditemukan di mana itu? Di Al-Bukhari juga nanti. Nomor hadis 4719. Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang menggunakan kata khair, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian. Maksud yang terbaik di sini apa? Salah satunya adalah pahala yang banyak didapatkan oleh kalian. Ya. Al-ajrul katsir atau aktsarul ajri. Amalan yang dilakukan pahala banyak mengalir. Salah satunya baca Al-Qur'an. Yang ketiga yang terakhir, makna khair, makna yang ketiga adalah sesuatu yang merubah kepribadian menjadi baik. Di satu harta, kedua pahala yang melimpah, yang ketiga adalah kepribadian yang baik. Ya, orang jahiliyah ketika didakwahi oleh Nabi tiba-tiba berubah jadi baik. Pemabuk hilang mabuknya, pezina hilang zinanya, pembunuh hilang zinanya, semua tobat jadi baik. Ketika semua jadi baik, turunlah kemudian pengakuan langsung dari Allah menggunakan kalimat khair. Ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang pernah ada di bumi. Apa maksud yang terbaik di situ? Yang bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi kalau orang jahiliyah seburuk-buruknya orang bisa jadi baik, kenapa kita yang bukan jahiliyah tidak bisa jadi baik? Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, hadis ini kalimat khairnya masuk di mana? Itu poinnya. Kita belum baca, belum kaji hadisnya. Ya, baru contoh. Ayyul islami khair? Ya Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang masuk kategori khair? Nah, maksud khair di sini masuknya kemana? Apakah harta? Apakah pahala yang melimpah? Atau merubah seseorang berperilaku baik? Kira-kira masuk yang mana? 1, 2, atau 3? Jangan dikira-kira, kita lihat kemudian ya keterangannya. Ya. Apa kata para ulama? Ibnu Al-Jauzi, ya, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi dalam syarah Al-Bukhari, beliau mensyarah juga Al-Imam Al-Bukhari di sini. Ini saya santumkan di kitabnya dengan syarah Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Beliau mengatakan qauluhu, adapun yang dimaksud dengan pertanyaan sahabat Nabi tadi, ayyul islami khair, amalan apa dalam Islam yang dipandang baik? Ya, tut'imut ta'am, dan diberi contoh oleh Nabi memberikan makanan atau share makanan. Arada, yang dimaksud di sini ayyul af'al fil Islam aktsar ajran, yaitu amalan-amalan dalam Islam yang kiranya melimpahkan pahala yang banyak. Jadi yang dimaksud kategori yang kedua di sini. Maksudnya kalau saya kerjakan ya Rasulullah, selain menunjukkan iman saya kuat, juga melimpahkan pahala yang banyak. Cerdas orang ini. Ya, di banyak sahabat Nabi itu yang cerdas-cerdas. Ya, bahkan ada orang Badui di hadis Muslim. Itu disebutkan begini. Ja'a Rabiun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia tiba-tiba bertanya langsung kepada Nabi. Ya Rasulullah, bima ma'na wahai Rasulullah, 'allimni 'amalan basitan yudkhiluni al-jannah. Dalam riwayat lain, dullani, ya Rasulullah, tunjukkan, ajarkan padaku amalan yang singkat, sederhana aja, yang penting masuk surga. Cerdas.
Orang Baduy dari kampung datang ke Nabi, singkat, padat, tepatnya Rasulullah ajarkan amalan, gak usah tinggi-tinggi, jangan berat-berat, singkat, yang penting masuk surga. Modal dikit, keuntungan pengen banyak. Luar biasa, polos ya. Kata Nabi diajarkan, sudah kamu kerjakan ini salat fardu. Kalau ingin tambah, illa anta tawa, kerjakan tatawa, nafilah, sunnah. Ini kamu puasa Ramadan saja. Kalau pengen tambah, kamu sunnah. Tiba-tiba orang itu berkata, ya Rasulullah, aku akan istiqamah pada yang fardu, dan aku tidak akan mengerjakan yang sunnah. Aku tinggalkan maksiat. Fantalaka, maka dia pergi. Maka Nabi berkata, komentar Nabi, sadaqa. Awas, aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah. Kalau dia komitmen dengan janjinya, maka dia beruntung dan bisa masuk surga. Allahu akbar. Allahu akbar. Salat fardu aja, enggak pernah salat sunnah. Yang kedua, puasa wajib, enggak pernah sunnah. Kata orang ini, saya konsisten ya Rasulullah. Saya enggak akan kerjakan yang sunnah karena keterbatasan saya. Saya kerjakan yang fardu aja dan saya jaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Kata Nabi, kamu komitmen masuk surga. Kalau dia bisa begitu, Pak Ibu sekalian, wajar karena dia tinggal di gurun. Baduinya Arab, kampungnya Arab, itu orang gurun, padang pasir. Kan di padang pasir itu ya potensi maksiatnya rendah. Apa yang bisa dilihat di padang pasir? Pornografi nggak ada, porno aksi kosong, ya, unta memang nggak pakai baju, kadal gurunnya memang begitu, ya nggak kelihatan orang yang maksiat. Pantas dia katakan saya yang fardu saja. Sunnah bagi dia sulit, bangun malam badai datang. Kadang-kadang angin gurun, dia potensi yang penting wajib aja sudah maksimal dia kerjakan. Sunnahnya sulit. Mau puasa nggak seperti kita sekarang, panas memang panas, tariknya luar biasa, nyari air gak ketemu, nyari puasa kadang-kadang ada. Yang penting saya nggak maksiat ya Rasulullah, saya kerjakan yang fardu. Sekarang Anda pengen ikut-ikutan? Saya punya yang fardu aja ya Rasulullah. Ya kalau sanggup silahkan, cuma jaga diri jangan maksiat. Handphone tinggalkan, karena setiap Anda buka handphone keluar potensi maksiat. Nutupnya bagaimana gitu? Nah, maka dari sekarang cari yang baik-baik, cari baik-baik, cari baik-baik, cari baik-baik. Nah, sekarang di sini yang dimaksudkan ketika dikerjakan iman menguat, pahala banyak. Apa amalannya? Nah, jadi ini salah satu petunjuk dari Nabi. Kalau kita kerjakan amalan ini, iman kita otomatis akan menguat. Dan kalau sudah menguat, ini senang amal saleh. Kalau senang amal saleh, otomatis akan mengantarkan pada derajat ihsan. Kalau sudah ihsan, sudah. Itulah ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Satu. Qala tut'imut ta'am. Satu, tut'imut ta'am. Gemar berbagi makanan. Gemar berbagi makanan. Ta'am itu beda dengan akal. Ya. Kalau akal itu masih umum. Akala ya'kulu aklan, segala yang bisa dimakan. Ya. Beras bisa dimakan? Bisa, potensial dimakan. Dimasak, dimakan. Di segala yang bisa dimakan. Kurma, dimakan. Di segala yang potensial, sagu bisa dimakan. Tapi kalau sudah dihidangkan, jadi masakan, atau yang siap saji, yang bisa dikonsumsi, itu merubah kemudian maknanya dari akal jadi ta'am. Jadi ta'am. Di ta'am itu, teman-teman sekalian, mohon maaf, itu lebih spesifik biasanya pada makanan yang siap dikonsumsi. Jadi nggak ngerepotin orang masak lagi. Ya? Kayak yang siap dikonsumsi dan tidak merepotkan orang masak lagi. Makanya disebutkan pahalanya banyak. Karena kita berjuangnya pun tinggi di situ. Ibu masak dulu misalnya Bu, ya sudah masak makanannya, lodehnya, asemnya gitu kan, rendangnya, macam-macamnya, ayamnya, sopnya, opornya, udah dimasak, terus antarkan ke tetangga untuk dibagi sebagiannya. Ini kan yang masaknya ibu, bumbunya dari ibu, waktu tenaga dari ibu juga diberikan kepada orang tadi. Karena semua perjuangannya dari ibu tadi, maka dihitung oleh Allah tadi. Banyaknya itu. Makanya ketika di-share dibagi, pahalanya lebih banyak dibandingkan ngasih mentahan. Paham ya? Ini mesti kita gali nih bahasa hadisnya. Ya kenapa pahalanya bisa banyak men-share makanan itu dalam bentuk makanan jadi yang pokok tadi? Karena memudahkan orang untuk mengonsumsinya. Jelas ya? Nah, sekarang ini peluangnya banyak Pak. Peluang banyak. Kami tim sebagian ke Lebak kemarin, Allah Akbar, ada yang belum tersentuh sama sekali. Ya udah lumpurnya masih banyak, sekolah juga nggak bisa dipakai, rumah-rumah hancur banyak dan sebagainya. Ya Masya Allah, Allahu Akbar, ya kita kadang-kadang disentuh oleh Allah lewat kejadian tertentu supaya iman kita di situ tuh dicek, masih ada iman nggak? Masih kuat nggak? Orang kena banjir apa yang bisa kita kerjakan? Jangan sampai terjadi, ada musibah harga dinaikin. Paling bahaya, masker cuma 60.000, 10.000 jadi 1 juta. Gimana berpikirnya? Orang kemacetan lapar, jualan pisang goreng, satunya 1.000 naik, 50.000, 50.000. Ini cepik, ini gimana Anda ini? Apa yang Anda dapatkan? Anda itu dosanya 2 kali lipat itu. 2 kali lipat. Menyebabkan orang sengsara, membuat orang menderita dengan tidak ada kemampuan pada saat itu. Hati-hati. Itu kadang-kadang iman itu disentuh di situ. Apa yang bisa kita bagikan di situ? Jelas ya? Jadi bagian pertama, ini dipahami, salah satu pemahamannya, ta'am ya, adalah makanan yang ketika diberikan memudahkan orang untuk mengonsumsinya. Paham sampai sini? Yang kedua, kenapa berbagi makanan itu bisa melahirkan pahala yang berlipat? Karena kalau Anda benar, makanan itu dengan cara yang halal, semua sumbernya halal, dan diberikan pada orang lain, maka dia akan punya 2 keutamaan lagi. Apa keutamaan ini? 1.
Apa lawannya halal itu apa? Haram. Maka untuk menggugurkan yang haram yang ada dalam tubuh, maka masukkan yang halal. Dengan memasukkan yang halal, yang haram akan keluar. Tertutup. Makanya kalau konsep utamanya begini, baik dengan buruk. Terbiasa baik, buruknya hilang. Terbiasa buruk, baiknya tenggelam. Makanya orang yang sering berkata baik, dia tidak punya kosakata berkata buruk. Nggak bisa, dipaksa berkata kotor, nggak mau. Coba lihat, ustadz, kiai, guru-guru, kan nggak punya kebiasaan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Sebab terbiasa baik. Tapi kalau terbiasa buruk pun, itu nggak bisa. Kayaknya aneh berkata baik itu. Karena kebiasaan buruknya. Ya, preman ketemu preman misalnya, Assalamualaikum, akhi, apa kabar? Oh, akhi. Nggak ada. Ya. Ya, baik ketemu baik gitu, nyambung. Kemistrinya nyambung, frekuensinya sama. Nah, karena itu sama, halal ketemunya halal lagi. Haram ketemu haram lagi. Makanya Anda kalau terbiasa pada yang halal, anti pada yang haram. Istri Anda halal, istri orang lain haram. Ya, suami ibu halal, ustadz ini haram. Ya, kalau Anda terbiasa pada yang halal, Anda nggak akan senang pada yang haram. Senang dalam pengertian pada hal yang tidak dibenarkan. Pekerjaan Anda kalau senang yang halal Anda akan anti. Pak, ini fee-nya besar, Pak. Halal haram. Ya, setengah-setengah, Pak. Nggak bisa. Halal haram nggak ada setengah-setengah. Halal haram haram. Ya, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Jangan disatukan. Kalau sudah begitu akan dijaga oleh Allah. Jangan dicampur, nggak akan ketemu. Nah, kalau haram itu sudah masuk, maka cara membersihkannya banyakkan yang halal. Sama dengan maksiat. Maksiat itu bisa hilang dengan taat. Ya, kalau biasa banyak berbuat maksiat, jangan putus asa. Tobat aja dulu. Tobat dikerjain lagi, terus tobat. Sampai tobat itu menghentikan perbuatan maksiat. Ya, kalau Anda tobat, bisa kan masih dikerjakan juga. Nggak apa-apa, tobatnya jangan berhenti. Tobat lagi. Jalankan tobat lagi. Sampai maksiatnya berkurang. Dan Anda pun terus bertobat. Walaupun belum hilang seluruhnya, tapi dalam keadaan Anda berjuang untuk tobat, maka boleh jadi Allah tuliskan kematian Anda dalam status orang yang sedang bertobat. Makanya saya sering katakan, Allah mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dan tidak ada manusia sempurna, termasuk saya, kita. Gak ada yang sempurna, pasti pernah salah. Tapi di antara kesalahan terbaik itu yang diperbaiki, bukan dipertahankan. Ya, kita koreksi di situ. Nah, maka caranya bagaimana? Yang soleh masukkan, yang salah otomatis akan keluar. Yang halal masuk, yang haram akan keluar. Maka ketika orang tua mendapati anaknya sering berbuat maksiat, coba dicek barangkali ada perbuatan-perbuatan taat yang belum diturunkan kepada anak. Jika ada orang berbuat buruk karena maaf, hartanya haram didapatkan, maka sentuh dia dengan yang halal. Sentuh dengan yang halal. Nanti yang halal ini ketika masuk ke dalam tubuh akan menutup yang haram-haramnya. Bahaya yang haram itu begini, Pak. Bukan hanya menanam bara neraka. Yang haram itu akan menutup pintu hidayah di setiap pusat informasi yang didapatkan. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Kalau ada orang makan yang haram, maka akan masuk mengalir bersama darah. Kalau ke telinga nanti jadi sumbatan. Jadi daging tersumbat telinganya. Bukan nggak bisa dengar, tapi kalimat-kalimat baik nggak masuk. Pintu hidayah susah. Allahu Akbar, nggak nyampe ke telinganya. Walaupun sering saya katakan, ini rumahnya, ini masjid cuma 5 meter, speaker masjid ke rumahnya begini. Itu masih belum dengar. Tapi konser musik, nyampe di Senayan, jaraknya 50 kilo, nyampe. Artis yang belum datang, tiketnya udah habis. Bahkan artis gak jadi datang pun masih habis juga. Nah, ini ustaz datang sendiri, bayangin, nerangin sendiri, rekam sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, semuanya ada. Masih belum tersentuh juga. Ya, tawaran tinggi gitu kan, kadang-kadang ada snacknya pula. Masih belum tersentuh. Kenapa? Ya tadi wa fi adhanihim waqra. Ya, ada yang lebih dahsyat lagi. Maaf. Khatamallahu ala qulubi wa ala absarihim. Di matanya itu ada penutup. Coba bayangin gini. Anda lewat masjid pulang kerja, melihat masjid, orang-orang ke masjid itu kan hidayah. Mudah bagi Allah menjalankan Anda lewat jalur yang lain. Tapi kenapa Anda lewat situ? Itu hidayah. Kalau imannya masih kuat, halalnya kuat, haramnya itu kemudian hilang terkikis, maka yang haram-haram di mata akan ditutup dengan yang halal. Hilang, dibuka kemudian, terbuka pandangan. Maka mata akan memandang dengan pandangan iman. Allah, banyak orang ke masjid, mampirlah dia ke masjid itu. Tapi kalau kemudian pun tertutup ini, wa'ada absarihim ghishawa, halalnya tertutup, haramnya terkumpul di situ, maka ini yang menyebabkan sulit. Dengar adzan nggak suka, lihat orang ke masjid kemudian jadi sentimen, dan seterusnya. Paham sampai sini? Nah, maka sering-sering berbagi makanan dengan cara yang halal boleh jadi dari pembagian itu bahkan ada asbab hidayah bagi orang yang menerimanya. Makanya Nabi sering katakan berbagi dan jangan lihat siapa yang dibagi. Coba teman-teman, maaf ya, teman-teman bahkan yang masih pakai seragam dan sebagainya, bukankah di kantor mungkin tidak semuanya sama-sama muslim, tidak semuanya beriman? Kenapa saat jam makan misalnya Anda ada rezeki lebih, ajaklah dia, jangan pilih-pilih. Ajak yang non muslimnya, terapkan hadis nabinya bahwa dia, yuk makan yuk, saya yang traktir, gitu aja di lisan. Lalu ketika itu berikan dengan yang halal. Niatkan, ya Allah, saya niatkan dengan makan dengan izinmu ya Allah, berikan hidayah kepada kawan saya. Saya ingin bersamanya di surga dengan izinmu ya Allah. Kau kumpulkan saya di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Niatkan. Makanya dalam berinfak tuh nggak pilih-pilih dalam urusan harta. Jangan karena tangan Anda non muslim, Anda tinggalkan yang muslim, Anda ajak, tidak. Ajak dia. Diajak muslim aja. Kemana nih bos? Mau makan. Saya kok nggak diajak? Kamu kafir sih.
Nggak begitu caranya. Aja. Takdir, makan. Tumben ya ini takdir. Bukan saya tumben. Nabi lewat hadis memerintahkan saya. Gitu. Besoknya dia tanya lagi, bro, Nabi sudah memerintahkan bagi lagi. Alhamdulillah sudah mengakui Nabi Muhammad kan, tidak mengakui lagi. Awalnya canda, lama-lama dia tertarik. Karena yang halal terus masuk, yang haram keluar. Kalau sudah semakin banyak masuk yang halal, lama-lama akan lebih banyak tertarik. Punya Quran nggak di rumah? Dan nanya tuh. Hadis yang kemarin yang kamu bilang tuh mana sih? Dan nanya tuh, itu udah pertanda tuh. Masukkan, nih bukunya nih sengaja Ustaz Adi tuh sampai asli dari Nabi, nggak ada Indonesianya. Aku pengen yang terjemahan aja. Ya. Itu akan lebih cepat Pak masuk. Nah itu bagian pertama. Yang kedua, makanan halal itu kalau dikonsumsi oleh orang yang muslim, Anda share, maka dia akan melahirkan profit untuk Anda. Ketika orang itu beramal soleh dengan tenaga yang dihasilkan dari makanan yang Anda bagi, maka amal solehnya akan mengalir pahala juga kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih, hadis Muslim. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla addi fa'ili min ghairi an yanqusa min ahli syai'. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla addi fa'iliha min ghairi an yanqusa min syai'an. Dua hadis. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah dalam Islam? Ini kan sunnah Nabi, Nabi yang sampaikan. Berbagi makanan sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan itu, lalu dikerjakan oleh orang lain, seterusnya. Entah dia kemudian mengerjakan berbagi makanan lagi, bisa jadi demikian. Atau hadis yang pertama tadi, difasilitasi dengan makanan, ditunjukkan lewat yang halal, lalu diamalkan dengan amalan tertentu. Begitu Anda berikan kepada orang ini misalnya, tiba-tiba kemudian dia sholat. Energinya dari makanan yang Anda kasih. Maka ketika dia sholat, pahala sholat dia pun mengalir pada Anda tanpa dikurangi sedikit. Makanya berbagi makanan ini sering dianjurkan saat Ramadan. Karena Ramadan itu bisa melipat gandakan pahala amalan setidaknya sampai 10-100 kali lipat hari biasa. Nanti di Al-Bukhari, nanti saat masuk dekat bulan Ramadan kita ngaji fikih itu saja. Nanti saya punya kumpulan hadis Imam Al-Bukhari tentang puasa semua. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, khusus untuk puasa. Jadi nanti amalan yang kita kerjakan di hari biasa saat Ramadan itu minimal 10 kali lipat lagi. 10 kali lipat lagi. Makanya ada hadis spesifik berbagi dengan orang saat berpuasa itu, maksudnya saat menjelang buka untuk bukaan atau sahur, sekalipun cuma sehirup air. Kalau sekarang 1 sedotan lah. Ya, tapi itu kalimatnya kalimat awas sinekdok pas prototo. Ya sebagian mewakili keseluruhan. Maksudnya jangan dikasih nih, ayo sini, buka dulu. Begitu disedot udah cukup. Kok cuma 1 sedotan? Hadis Nabi. Bukan begitu cara memahaminya. Walaupun yang Anda punya cuma 1 sedotan maka bagi. Kenapa berbagi ini saking pentingnya? Bayangkan Ramadan. Berapa banyak orang beramal saat Ramadan? Saya nggak kebayang, Masya Allah. Kebayang nggak? Nggak. Anda siapkan makanan menjelang buka. Anda kasih tuh. Begitu dia buka, Allah, bukankah malam tuh waktunya ibadah? Salatnya, tarawihnya, tilawah Quran yang bangun malam, energi masih ada, terus bangun lagi dia. Berapa pahala yang kita dapatkan? Kalau malam itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, Anda suplai ke masjid untuk i'tikaf, walaupun cuma buahnya, walaupun cuma teh manisnya, kopinya ditaruh oleh Anda, dan dengan itu dia bangun malam, terus dia ibadah, Allahu Akbar, Anda ketiduran. Setiap dia ibadah ngalir buat Anda. Tapi jangan salah menyimpulkan, awas. Ramadan tahun ini ngasih makanan aja, saya tidur. Cara yang keliru. Jelas ya? Jadi yang pertama dia bisa jadi asbab hidayah, ya, atau menghilangkan yang haram pada dirinya, atau yang kedua dengan makanan yang dikonsumsi itu bisa melahirkan pahala-pahala tambahan pada orang yang mengerjakan nilai kebaikan. Makanya kalau mau berbagi, lihat orangnya dan niatkan sifatnya. Anda mau berbagi nih makanan, lihat orangnya soleh kasih. Ya, kalau kurang soleh, niatkan jadi perbaikan. Bergantung niat kita, sambil doa Pak, jangan cuma dibagi aja. Bismillah, sebut nama Allah, Bismillah. Siapkan, dari rumah disiapkan, dari kantor, Bismillah. Ya Allah, saya pengen bagi bos si fulan, mudah-mudahan ada perubahan hidup baginya. Ya Allah, saya pengen berbagi dengan si fulan. Ya Allah, lembutkan hati untuk menerima. Karena orang soleh itu belum tentu terima, Pak. Demi Allah saya katakan, kalau orang sudah terlampau soleh, artinya sangat dekat dengan Allah, belum tentu dia mau menerima pemberian manusia. Kalau hatinya tidak menghendakinya. Oke, ulama-ulama itu jarang ada yang menerima pemberian itu jarang. Kecuali dia lihat. Imam Syafi'i itu dari siapa dia terima, dilihat dulu beliau tuh. Jarang menerima, tapi kalau diajak main ke Imam Ahmad bin Hanbal, dimakan sekenyang-kenyangnya. Ya, sampai anak perempuannya bingung, ini siapa sih? Ulama bukan katanya. Makan kok banyak begini katanya. Bapak kan makan sedikit. Terus malamnya tidur kelihatan nggak tidur. Kenapa nggak? Kenapa kelihatan tidur? Ini bapak saya tahajud, beliau enggak. Ini gimana katanya kan? Tapi setiap tanya bapaknya jangan prasangka buruk. Nah itulah orang tua yang hebat tuh. Kalau ada guru berbuat sesuatu yang mungkin Anda rasakan tidak biasa, jangan kemudian dikesankan dulu. Pantas nih Ustadz bid'ah nih, hati-hati begini salah. Jangan suudzon dulu, lihat dulu. Kata Imam Ahmad, tanya aja deh sama guru langsung. Jangan-jangan nanti keliru. Besoknya ditanya, Tuan Guru katanya, kenapa? Saya lihat Anda makannya kok nikmat sekali. Bapak saya Imam Ahmad makannya sedikit, tapi Tuan Guru kok banyak sekali. Gini ya, saya udah survei di wilayah ini, yang paling soleh itu cuma bapak kamu. Makanya mumpung ada di rumah bapak kamu, pasti makanannya halal semua. Jarang-jarang saya dapetin yang begini. Tuh, nikmat dari Allah. Oh begitu katanya. Yang kedua, kenapa Tuan Guru malam tadi? Kok kelihatan nggak tahajud seperti bapak saya tahajud, Tuan Guru kok nggak tahajud katanya.
Kamu tahu nggak, tahajud itu amalan pribadi. Bapak kamu sholat untuk pribadinya. Saya itu kelihatan nggak tidur, nggak tahajud, karena sistem merumuskan persoalan. Saya selesaikan 70 persoalan sampai malam ini. Persoalan itu terkait dengan khalayak banyak. Ketika saya jawab itu semua, mereka mendapatkan bagian kemudahannya, mereka beramal, pahala untuk mereka mengalir bagi saya. Sekarang menurut kamu tinggi mana, amalan pribadi atau sosial? Oh iya ya Tuhan. Tuh, hal-hal semacam itu yang kita tambahkan sekarang ini. Dicari orang-orang baik itu. Mungkin kita titipkan, mungkin bisa lewat apa, lewat sejadah, lewat pakaian, lewat ini, macam-macam. Karena mungkin mereka tidak sempat untuk bekerja dalam kehidupannya. Kalau yang soleh benar, bukan ustadz yang bisnis, ya. Kalau itu nggak usah dibantu, kalau bisa bantu tuh, ya. Jelas ya? Baik. Bagian terakhir. Masih ada waktu? Oh, tidak, jangan banyak-banyak ya, yang karena masih ada hak Anda juga di sini dan kewajiban yang harus Anda kerjakan. Ini bagian terakhir aja, supaya tidak terpotong. Ya. Terakhir, wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan membiasakan membacakan salam kepada yang Anda kenal ataupun yang belum Anda ketahui.